발해고를 너에게 남긴다. 에이씨, 안 먹는다고. 아까 지는 법을 모른다고 했지. 나한테도 그럴 수 있을까? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama yang berjudul The Chairman of Class 9. Kayaknya seru sih. Ini deh reviewnya by Mimin. Drama ini dimulai dari ketua geng sok jagoan yang tiba-tiba didatangin anaknya yang bernama Pi Dae-hee. Dia ini dipukul sama orang lain dan dia marah banget dong dan nunjukin siapa yang udah mukul anaknya. Ditunjukinlah sama anaknya tempatnya di tempat karaoke gitu. Nah, didatanginlah orang yang mukul anak yang bernama Isu. Ketua geng itu berprinsip bahwa anaknya nggak mungkin mukul kalau misalkan orang lain nggak mulai duluan. Tapi setelah ditelaah nih, menurut Isu bahwa anaknya lah yang mulai duluan. Dan ketika ditanya beneran aja dong bahwa Pi Dae-hee lah yang mulai pertengkaran itu terlebih dahulu. Cuma dia agak bingung kok yang mulai anaknya tapi si Isu nih kagak kenapa-napa gitu kan. Nah kan dia nggak mau membiarkan Isu pergi gitu aja. Maka dia bilang nih dia bakal memberikan pelajaran yang berharga nih kan sama Isu. Tapi ternyata ini yang terjadi. 제대로 배워보나 했는데. Udah mainnya komplotan, kalah juga sama Isu. Bahkan Isu pun tidak terluka sedikit pun sama anggota-anggotanya dia. Nah karena udah menanggung malu kan, jadi diajaklah Isu untuk bergabung sama dia. Tapi Isu nggak berminat sama sekali. Kemudian ini adalah karakter yang bernama Han Batang. Yap, kalian nggak salah dengar. Batang memang namanya. Cuma bukan Batang yang ini, ataupun yang ini. Tapi seorang yang bernama Han Batang memang cantik banget. Dia bersama temennya foto studio bersama dan diajaklah sama temannya ke tempat karaoke. Dan itulah pertama kali papasan sama Isu. Cuma mereka nggak saling kenal atau belum saling kenal pada saat itu. Setelah dari sana, Isu pulang ke rumahnya dan dari penampakan rumahnya ini terlihat bahwa Isu ini adalah anak orang kaya. Dan membuat penasaran sebenarnya siapa sih dan apa profesi dari orang tuanya. Yeps, ini adalah perusahaan ayahnya dan ini adalah ayahnya dia. 좋은 일로 뵈야 되는데 늘 이런 식이네요. Berdasarkan informasi dari Pak Huang yang merupakan pengacara dari keluarga mereka, khususnya ayahnya, mengatakan bahwa ayahnya Isu ini udah meninggoy dan itu cara meninggoynya pemakamannya semuanya kayak disembunyikan gitu loh, kan ayahnya mau private. Isu cukup terkejut karena setelah sekian lama gak jumpa sama ayahnya, dia mendengar kabar bahwa ayahnya itu udah gak ada. Karena kebetulan Isu sama ayah ini sangat-sangat tidak akrab sama sekali. Dan kebetulan juga ayahnya memberikan surat wasiat untuk Isu. 발해고를 너에게 남긴다. Ternyata isi surat wasiatnya itu dikatakan bahwa SMA Balhi bakal diwariskan sama Isu. SMA itu adalah salah satu SMA paling bergengsi di sana dan juga menghasilkan lulusan-lulusan yang berhasil masuk universitas yang bergengsi juga. Dan salah satunya adalah si Pak Huang ini. Tapi Isu itu nggak mau kalau misalkan dia menerima warisan sekolah. Kenapa nggak kayak hotel ataupun agensi hiburan atau apalah gitu. Karena Isu ini cukup trauma dengan kata sekolah. Cukup menarik. Mungkin ada sebuah fakta nanti di sana. Nah, tapi setelah dia pikir-pikir lagi ya kan, akhirnya dia mau menerima tawaran itu. Dan karena dia berpikir kalau misalkan dia jadi presdir, dia pasti bakal bisa berbuat apa aja dong ya kan. Tapi apakah dia bisa langsung presdir? Tentu tidak. Karena syarat untuk menjadi presdir di sekolah itu adalah dia harus berasal dari lulusan sekolah itu. Jadi mau nggak mau, Isu harus menjadi siswa di sekolah tersebut. Walaupun dia bilang dan berencana bakal menghancurkan reputasi sekolah itu untuk mencoreng nama baik ayahnya. Dan beberapa guru di sekolah itu sebenarnya masih berstatus honorer dan mereka berharap bakal diangkat jadi guru tetap. Dan mereka juga mendapatkan kabar bahwa presdir mereka yang lama itu sudah meninggoy dan bakal digantikan sama presdir yang baru. Nah ketika mereka lagi asik nih berbincang-bincang ya kan, tiba-tiba datanglah seorang siswa tampan yang bernama Isu. 새로운 이사. Mereka kaget banget dan Isu juga hampir keceplosan kalau bilang bahwa dia adalah presdir yang baru.
Dia langsung revisi dan bilang bahwa dia mahasiswa pindahan baru dan dikenalkanlah sama guru yang mengajar di kelasnya dia. Lalu dia diajak masuk ke kelas tersebut dan disuruh untuk perkenalan diri. Nah, di sini dia kira mereka ini kayak anak-anak sekolah lain yang suka berantem gitu kan. Tapi ternyata tidak. Ketika dia memperkenalkan diri dan bilang bahwa dia bakal menguasain sekolah tersebut, teman-temannya kayak bereaksi, "Hah, maksudnya gimana nih?" Terus mereka memberikan tepuk tangan dan Isu ngerasa kok agak lain nih siswa-siswa di sini ya kan. Kebetulan dia satu sekolah dan juga satu kelas bahkan satu bangku dengan Han Batang. Cewek yang papasan dengan dia kemarin di tempat karaoke cuma ya nggak saling lihat lah. Dan dia bertanya sama Batang siapakah murid populer di sana dan dia pikir murid paling populer adalah yaps si cowok ini yang bernama Rowan. Gak sampai di situ, dia juga dihamperin sama seorang siswa yang so imut yang bernama Q. Jadi dia menawarkan roti sama Naisu, cuma kan Isu kagak suka dengan ditawar-tawarin gitu dan so akrab gitu loh. Dan dia jelasin sama si Q ini, tapi dia tetap gak mau tahu dan tetap menawarkan roti itu sama Isu. 에이씨, 안 먹는다고. Saking kesalnya, Isu tidak sengaja menjatuhkan rotinya si Q dan mereka semua menganggap terutama si Han Batang bahwa itu Isu ngajak duel ya kan. Nah akhirnya Isu bilang ya udah dia itu bakal menantangin duel si Han Batang ini. Dikira sama dia duel di sana adalah adu tinju, tapi tidak. Sekolah itu menerapkan sistem kalau misalkan mau adu kekuatan gak bisa, tapi mereka lebih ke adu kecerdasan. Dan kebetulan ada Pak Huang di sana yang memberikan soal kepada mereka berdua. Dan otomatis Han Batanglah yang menang dan Isu kesal akan hal itu. Dia nggak terima. Dan dia pun mulai menantang Ruwon lagi untuk duel gitu kan. Tapi Ruwon malah memberikan soal juga sama dia mengenai kimia dan juga matematika. Dan ketika Isu udah mau nonjok si Ruwon kan untung aja Pak Huang bilang enggak boleh karena Isu harus menahan emosinya dan dijelaskanlah sama Pak Huang apa aturan-aturan dan juga prinsip-prinsip di sekolah tersebut yang udah diterapkan sama ayahnya gitu. Makanya kalau misalkan adu kecerdasan si Isu kalah lah dan dia pun dibuat malu sama teman-temannya ya kan. Dan dia kurang suka dengan aturan-aturan yang dibuat sama ayahnya gitu loh. Jadi ayahnya itu pengen murid-murid di sana hanya fokus untuk belajar aja tanpa ada melakukan hal-hal yang kayak gitu kan. Nah tapi ternyata ada juga yang ya dikucilkan. Yap, salah satunya siswi ini yang bernama Eunbi yang nggak sengaja dia bertemu sama Isu, cuma responnya itu agak sinis sedikit ya. Dan dia pun langsung dipanggil sama 3 orang ketua geng itu yang kayaknya ya ngerudung dia sih. 호규. 아이씨. Emosinya Isu belum turun, datang lagi tuh si Hokyu memberikan dia roti lagi. Kagak ada nyerahnya sama sekali ya kan. Dan kebetulan juga Han Batang sama temannya lewat. Lalu Isu jadi penasaran apakah kekurangan dan juga kelemahan dari si Han Batang ini. Nah Q menjelaskan bahwa Han Batang itu adalah ketua OSIS mereka dan dia sangat-sangat sempurna, so perfect, nggak ada kekurangan sama sekali. Jadi kalau ditanya kekurangannya apa? Nggak ada. Itulah jawaban dari Hokyu. I want to ask you what 매 시간이 지옥이다. Setelah itu mereka masuk ke pelajaran di mana itu gurunya berbahasa Inggris. Nah Isu langsung pusing karena gurunya menjelaskan 100% bahasa Inggris dan ketika ditanya nih dia nggak tahu apa artinya dan cuma dijawab yes no yes no. Ini agak relate ya sama kita ya guys ya. Ya sudah, akhirnya pertanyaan itu dijawab sama Han Batang dan langsung mendapatkan jempol dari gurunya. 급식에 랍스타 나오는 거 처음 봐? Ketika jam istirahat dan mereka lagi makan, di situ Naisu dibuat terkejut lagi karena menu makan siang mereka adalah lobster nggak tuh. Jadi dia anggap itu kayak pemborosan banget, tapi si kokinya bilang ya itu emang atas dasar perintah dari presiden yang sebelumnya ataupun ayahnya Naisu gitu kan. Dan juga seluruh siswa dan siswi di sana menikmati makanan tersebut. Ya iyalah, secara itu enak kan? Tapi sepertinya Han Batang ini kurang suka dengan Naisu. Tapi berbeda dengan temannya yang kayak ngerasa Isu tuh hot banget dan juga menarik kali rasa dia gitu kan. Tapi Batang gak suka kayaknya. Apakah benci jadi cinta? 진짜 받아주니까 끝이 없네.
너랑 내가 진짜 친구라도 되는. Terus lagi dan lagi Hokyu mendekatin Naisu karena dia pengen banget berteman sama Isu, tapi Isu tuh udah kayak malas banget gitu kan. Terus dikasih lah lobsternya dia sama Isu dan akhirnya disuruh dia nyobain tuh lobster karena menurut Hokyu itu adalah lobster yang terenak di sana. Dan ketika dia coba, bener aja dong, dia langsung serasa melayang karena nikmat banget tuh lobster di mulutnya dia. Karena itulah makanya Hokyu menjelaskan bahwa mereka tuh kayak seneng banget ketika mereka lagi makan siang. 지 않는 이 맛. 이건 급식이 아니다. By the way, ini adalah kepala sekolahnya mereka. Nah, di sini Naisu langsung menelpon dia dan memperkenalkan diri sebagai presiden yang baru. Cuma karena identitasnya sembunyikan, kalau misalkan dia spill bakal ketahuan dong kalau dia siswa di sana ya kan. Jadi dia meminta sama si kepala sekolah untuk mengganti catering mereka karena lobster itu terlalu mahal dan juga membuang-buang budget. Pokoknya dia nggak mau tahu. Besok makan siangnya harus diganti. Dan bener aja dong, dia diganti sih, cuma kagak makanan militer juga yang dibuat Isu gitu. Jadi mereka tuh memakan makanan militer yang begitulah pokoknya. Dan mereka tuh kayak protes dan diminta untuk mengganti makanan kayak yang sebelumnya. Cuma kan kagak bisa karena itu udah aturan dari presiden yang baru. Terus si ketua geng jahat itu yang bernama Sera marah dan dia sama gengnya pun pergi dari sana dan ngelawan itu tentara. Han Batang juga udah mencoba protes ke ruang presis tapi gak dibuka sama sekali dan juga gak direspon. Dan yang dilakukan sama Sera and gengnya adalah mereka mengundang koki yang ditelepon sama Sera sama ibunya dan langsung dikirimkan ke sana untuk memasak lobster sama mereka. Wah, keren juga orang tua si Sera ini ya kan. Nah, kebetulan pas mereka lagi makan lewatlah si Eunbin. Karena Sera and the Gang itu kurang suka sama dia, jadi mereka suruh dia ke sana dan langsung dipermalukan sama mereka. Jadi awalnya ditraktir sama Sera, tapi besokannya harus si Eunbin yang traktir mereka. Dia kan gak banyak uang, karena kebetulan orang tuanya Eunbin, ayahnya itu bekerja di perusahaan orang tuanya si Sera. Makanya dia kayak gak suka sama si Eunbin gitu loh. Bahkan dia menuntut Eunbin untuk hormat sama dia sama seperti yang dilakukan ayahnya kepada si Sera. Wah, gila hormat kali si bocil ini ya kan. Nah, karena itu udah nggak kondusif, datanglah Han Batang di sana untuk melerai mereka. Nah, cuma kayaknya si Eunbin pun agak kurang suka gitu sama si Han Batang dan dia langsung pergi dari sana kan. Dan Isu makin pusing lihat kelakuan dari siswa-siswa di sana agak di luar nurul semuanya. Karena Han Batang mengganggu si Sera kan. Jadi dan mereka berdua itu berdebat dan Sera bilang Han Batang hanya siswi yang dari keluarga biasa yang bisa menikmati fasilitas sekolah tersebut. Nah, karena itulah mereka semakin berdebat dan ujung-ujungnya hampir berantem. Padahal tadi kan katanya nggak boleh berantem. Gimana sih sekolahnya? Dan tanpa mereka sadarin, ternyata Eunbi itu mencoba untuk bundir guys. So, gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. 까여오지 마. 이거 네 거 아니야? Yeps, untung aja usaha bundir dari Eunbin itu dihentikan sama Naisu. Nah, di sini dia beralih-alih mengembalikan name tag dari Eunbin yang jatuh. Kemudian Isu juga memberikan beberapa pesan kepada Eunbin kalau misalkan dia tetap melanjutkan hidupnya, nanti dia bisa kuliah di tempat yang lebih bagus, bahkan juga bekerja di tempat yang bagus juga gitu. Tapi masalahnya Eunbin ini udah muak dengan sikap dari siswa-siswa di sana yang sok peduli sama orang lain gitu. Terus Isu bilang, ya dia juga nggak terlalu peduli-peduli juga sama Eunbin, dia hanya mengutarakan isi hatinya aja gitu. Bahkan dia juga pengen menghancurkan sekolah mereka. Jadi dia juga nggak terlalu peduli-peduli banget dengan seluruh siswa yang ada di sana gitu kan. Nah, ketika itu juga siswa-siswa di sana melihat ke atas atap. Terutama Han Batang dan juga temannya, mereka kaget banget dong melihat Eunbin itu mau bondir dan mereka langsung pergi ke sana. Nah, setelah itu Eunbin curhat lah sama si Naisu tentang apa masalah yang dia alamin kan. Cuma Isu tuh kayak ya nggak terlalu peduli juga apa masalah si Eunbin ini gitu. Dan misalkan udah selesai ngomong dia pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Eunbin jadi kepo dengan rencana Naisu untuk menghancurkan sekolah. Nah, oleh karena itulah Eunbin akhirnya memutuskan untuk tidak jadi bundir dan ketika mau ditolong sama Isu, kaki Eunbin sempat tersandung dan akhirnya mereka berdua jatuh dan ya nggak tahu dah Han Batang sama temannya berpikir aneh ataupun gimana ya kan. Sementara itu Bo Ruwon juga memberikan sebuah pemahaman nih sama Sera kan bahwa segala manusia itu semua kastanya nggak ada yang berbeda tapi sama aja gitu loh. Jadi dia meminta sama Sera untuk jangan membeda-bedakan bahkan mengkotak-kotakan orang lain, siapa yang kaya, yang miskin dan yang miskin harus ditindas gitu, nggak ada semua itu. Dan Sera tapi tetap nggak terima karena hal itu.
Keesokan harinya, seketika Naisu itu jadi terkenal karena dia sudah menyelamatkan nyawa Eunbin dan dia pun langsung digosipin sama teman-teman sekolahnya dia. Karena menurut mereka apa yang dilakukan sama Naisu itu adalah hal yang keren banget. Terutama Hokyu, dia langsung mengucapkan selamat sama Isu karena bahkan dia sendiri pun mungkin gak berani melakukan hal itu untuk menyelamatkan si Eunbin. Tapi kalau versi Han Batang, ya mungkin karena orang-orang lagi pada sensitif, jadi ya mungkin wajar aja lah orang-orang bersikap seperti itu gitu. Dan ketika mereka lagi asik belajar, tiba-tiba aja ada seorang guru baru yang masuk ke sana dengan gaya yang swag banget. Mereka langsung kaget dong, dan ketika dia mengajar, gak ada satu orang pun dari mereka yang berkutik, terutama Hokyu yang langsung dicecar sama guru ini. Dan dia pun langsung ditanyain segala sesuatu hal yang harus diikutin sama Hokyu, tapi dia nggak bisa ngejawab. Dan ternyata guru itu bisa datang ke sana karena itu adalah ulah dari Naisu untuk rencananya menghancurkan sekolah mereka gitu kan, mengganti pola belajarnya. Bahkan dia juga mengundang beberapa orang di sana untuk bermain DJ bersama mereka di perpustakaan. Dan dia ngerasa bahwa sebentar lagi sekolah itu bakal segera hancur dengan rencana-rencana yang sudah dia buat. Setelah itu datanglah Eunbin menghampiri Naisu karena dia pengen berterima kasih atas apa yang dilakukan Naisu kepadanya kemarin. Karena itu menyadarkan dia bahwa apa yang dilakukan itu kayaknya hal yang bodoh banget. Dan dia juga memberikan minuman sama Isu. Lalu Isu bilang bahwa untuk jangan meninggoy dulu karena banyak hal yang harus dilakukan gitu kan. Dan di sini akhirnya Eunbin menyadari bahwa Isu ini adalah orang yang sweet banget walaupun sikapnya ya rada-rada ya kan. Tapi karena sikap perhatian tipis-tipis dari Naisu membuat Eunbin tuh jadi kayak semakin penasaran banget sama Isu. Bahkan dia memberanikan diri meminta nomor telepon Naisu terlebih dahulu. Walaupun harusnya kan cowok yang minta dulu, cuma dia bodoh amat gitu kan. Ya udah dikasih lah sama Isu dan dibilang sama dia kalau misalkan butuh bantuan untuk ngancurin sekolah atau apapun itu, dia bakal bersedia ngebantuin. 벌써 고백받으신 겁니까? Dan tiba-tiba Pak Huang nimbrung dan kira bahwa Naisu itu lagi ditembak sama Eunbin. Tapi Isu bilang enggak ah, mereka itu hanya temenan biasa aja karena ada beberapa hal yang dia lakukan sama Eunbin. Dan itu bukan mengartikan bahwa mereka itu ada apa-apa gitu kan. Nah terus dia juga bertanya lagi nih sama Pak Huang mengenai status dia sebagai presdir di sekolah itu. Cuma Pak Huang bilang bahwa ya itu nggak segampang itu loh. Jadi ya nggak semua hal juga bisa dibuat sama Isu nih kayak suka-suka dia. Terutama aturan dari makan siang yang sudah dia ubah menjadi makanan militer. Dan ditambah lagi kata Pak Huang, pamannya itu tiba-tiba datang. 여전하구만. 회사를 혼자 다 하는 사람처럼 구는 거? Paman Naisu ini sangat-sangat gila harta dan juga pengen beberapa warisan itu dia kuasain, terutama sekolah itu karena dia udah incar banget. Dan sampai sekarang dia belum diberitahukan siapakah pewaris dari sekolah itu. Bahkan Pak Huang juga ngeberitahukan sama dia, jadi dia penasaran siapa orang itu. Nah jadi diberitahukan kan sama Isu, jadi Isu tuh agak waspada tentang pamannya dia karena dia tahu gimana sifat buruk dari pamannya itu. Terus kalian tahu ini kan, Pi Daehi yang merupakan salah satu temen sekolah lamanya Naisu dan di sini kebetulan dia minum-minum sama teman-teman sekolah Isu yang lainnya. Nah di sini dia bilang bahwa dia malah mengalahkan Isu, bahkan Isu itu meminta maaf sampai berlutut-lutut sama dia gitu. Bohong kali kau ya kan. Bahkan dia bilang pekerjaan ayah juga diwariskan sama dia demi dia itu nggak diejek sama teman-temannya, padahal aslinya dia itu macupu banget ya kan. Tapi demi terlihat keren di depan teman-temannya dan juga kuat gitu kan, jadinya dia berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lainnya. Hingga ketika mereka lagi keluar ya kan, ternyata berpapasanlah mereka sama Naisu. Nah mereka langsung tagih janji dari si Daehi ini untuk menghajar Naisu karena kan katanya sampai mohon-mohon tuh dia kemarin kan, mereka hampirinlah Naisu. Tapi kok Daehi jadi deg-degser nih. 어디부터 있는 족밥 학교냐? 나도 웃긴 거 안다. Dan ketika Isu mendengar cerita dari mereka bahwa dia memohon-mohon dan berlutut sama Daehi, dia bilang, gak mungkin lah aku melakukan hal itu gitu kan. Cuma mereka gak percaya dan malah pengen memberikan pelajaran kepada Naisu. Tapi pada waktu itu datanglah Han Batang, Ruwon dan yang lainnya yang kebetulan mereka itu pas pulang sekolah lewat di sana. Jadi di sini mereka mencoba untuk membela Naisu, apalagi Han Batang. Dia bilang kalau misalkan kalian gak pergi dari sini sekarang juga, dia bakal memberikan pelajaran kepada mereka. Tapi mereka tidak mau mendengarkan Han Batang karena mereka anggap ya cewek aja gampang nih ngalahinnya kan. Tapi
Semua mereka lari terbirit-birit karena ternyata ini sedikit plot twist, Han Batang itu jago banget taekwondo. Terutama Isu jadi takut sama Han Batang ketika Han Batang itu ngecek keadaannya dia padahal gitu loh. Tapi dia udah ketar-ketir. 뭐야? Hingga keesokan harinya Han Batang menghampirinya Isu, tapi dia masih kayak kaget dan juga masih agak-agak takut di taekwondo sama dia, sama kayak teman-temannya kemarin kan. Tapi Isu bilang bahwa itu baik-baik aja, dan di sini Han Batang salah tanggap. Dia anggap bahwa Isu itu bersikap seperti itu, sok jagoan gara-gara ya biar kagak dibully sama teman-teman lamanya di sekolah. Jadi dia bilang tenang aja, sekarang kamu berada di sekolah yang tepat, jadi semua itu nggak akan pernah terulang lagi. Isu mencoba menjelaskan bahwa itu nggak seperti yang kamu pikirkan loh Han Batang gitu kan. Tapi Batang nggak mau dengerin dan bilang udahlah nggak apa-apa, jujur aja gitu. Terus tiba-tiba datanglah Eun Bin di sela-sela percakapannya dia bersama dengan Han Batang. Jadi Eun Bin tuh pengen ngajak si Isu ini untuk makan siang bersama. Han Batang kayak ngecie-ciein mereka berdua dan bilang bahwa ya mungkin dia juga nggak terlalu khawatir banget sama si Isu. 나이수? 나이수. Dan seperti biasa, setiap di kelas Isu ini kan saking malasnya belajar, dia itu sering banget tidur dan gurunya setiap memberikan pertanyaan itu jarang banget dia bisa jawab dan jawabannya selalu ngelantur. Lalu guru-guru itu langsung bergosip lah di ruang guru dan mereka bilang bahwa Isu itu emang rada aneh dan mereka cukup curiga dengan meninggoinya presiden mereka yang lama itu bertepatan banget dengan presiden baru dan datangnya Isu. Jadi mereka mengira bahwa apakah ada hubungannya presiden yang baru dengan Naisu gitu. Cuma ya nggak mungkin juga lah ya kan, karena Isu tuh harusnya kok berhubungan sama presiden harusnya pintar gitu, cuma ini kan kagak gitu. Nah, untuk menanggulangin kemalasannya Isu dan agar dia mau belajar dan bisa mengikuti pelajaran mereka, Han Batang memiliki sebuah ide. Dia langsung ngajak Isu dan ngajak dugem di perpustakaan, tapi isi dari lirik dugemannya itu adalah mata pelajaran. Bisa-bisanya Han Batang memikirkan hal itu. Awalnya Isu nggak mau, tapi endingnya dia malah kesenangan dengan hal itu. Setelah itu dia memenuhi janjinya untuk makan siang berdua dengan Eun Bin dan mereka membicarakan tentang bagaimana caranya menghancurkan sekolah itu. Tapi menurut Eun Bin, sekolah mereka udah mulai hancur reputasinya, terutama ketika menu makan siang mereka itu diganti dengan versi militer gitu kan. Dan ketika itu juga ada Han Batang yang makan seadanya dan dilihat sama Isu. Ini gak tahu ya Isu tuh kasihan ataupun gimana gitu sama si Han Batang. Setelah itu Isu menemui Pak Huang karena dia protes bahwa ternyata seluruh siswa-siswa di sana itu yang diluluskan hanya yang pintar dan juga yang memenuhi syarat doang gitu loh. Kalau misalkan nilainya nggak memenuhi standar, jadi dia nggak akan diluluskan. Jadi Isu tuh bilang bahwa iya kalau kayak gitu dia nggak bisa dong lulus dan nggak bisa di presdir gitu. Dan pada waktu dia berniat untuk keluar aja dari sekolah itu, tapi seketika dia bertemu dengan pamannya yang sangat-sangat menyebalkan dan akhirnya ketika itu disinilah Isu itu jadi bertekad lagi untuk tetap bersekolah di sana karena dia nggak mau kalau misalkan sekolah itu nanti dikuasain sama pamannya ini. Apalagi kan syarat yang harus menjadikannya direktur adalah dia harus lulus dari sekolah itu dengan nilai bagus dan juga sesuai dengan standar gitu. Jadi dia tidak akan membiarkan pamannya semena-mena sama dia. 퇴학시키십시오. 네? 아니, 저희 Dan akhirnya di-spill kenapa alasan Naisu itu nggak akrab sama ayahnya dan juga membuat sikapnya menjadi lebih keras seperti sekarang. Itu karena pada waktu itu ada kejadian di sekolahnya dia, jadi Isu itu berantem sama teman-temannya dan ayahnya bukan ngebela dia, malah nyuruh dia kayak dikeluarkan aja dari sekolah tersebut. Padahal menurut pernyataan Isu bahwa dia nggak salah, dia hanya membela dirinya aja. Tapi ayahnya nggak mau mendengarkan Naisu dan langsung mengambil keputusan sendiri. Nah karena itulah Isu tuh nggak suka sama ayahnya, nggak mau mendengarkan dia dan nggak mau juga menganalisa masalahnya, hanya langsung menyalahkan anaknya sepihak gitu aja. Makanya Isu kayak emosi jiwa dan dari sanalah semuanya bermula. Walaupun sebenarnya dia itu kayak peduli banget sama lingkungan, sama orang lain. Bahkan ketika itu, ini kan dia menasihatin dua orang ini untuk mematikan rokok mereka karena itu areal yang tidak diperbolehkan ngerokok. Tapi mereka ngelawan dan akhirnya Isu ngajar mereka gitu. Dan mungkin ada alasan tertentu kenapa ayahnya melakukan hal itu sama Naisu. Dan mungkin nanti bakal dibahas di episode-episode selanjutnya. Dan ketika itu kan dia lagi di toko buku melihat ada poster ayahnya di majalah.
Dan itu membangkitkan emosinya lagi sama ayahnya. Dan kebetulan juga ada Han Batang di sana dan dia ngeliat Isu dan langsung menghampiri Isu. Dan dia masih menganggap Isu itu lagi dirudung sama teman-temannya. Tapi Isu bilang ya dia itu nggak seperti apa yang dipikirkan sama Han Batang. Apakah ini awal mula dari cinta mereka berdua atau masih sebatas teman doang? Keesokan harinya ketika di sekolah, Naisu dan juga teman-temannya diberikan semangat sama guru mereka karena kebetulan mereka bakal melaksanakan ujian. Nah, dia langsung teringat kejadian kemarin malam di mana Han Batang mendatangi dia ketika dia lagi sedih. Karena hal itulah dia memuji Han Batang dan bilang bahwa Han Batang ini rajin banget belajar dan juga keren banget. Dan dia juga bertanya apa cita-cita Batang, dia bilang dia pengen menjadi dokter. Makanya dia juga bersiap-siap untuk segera berkuliah di Fakultas Kedokteran. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba aja Ruwon datang dan memanggil Han Batang karena mereka dipanggil tiba-tiba ke ruang kepala sekolah. Ternyata datanglah emaknya si Sera yang protes karena makanan mereka itu kan udah diganti dengan makanan yang murah banget. Dia nggak terima dong kalau misalkan anaknya makan makanan seperti itu. Makanya dia protes dan kebetulan Batang sama Ruwon kan ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Jadi mereka itu dipanggil ke sana untuk dimintai keterangan apakah mereka itu nggak ada usaha untuk mengembalikan makanan itu ke semula gitu. Batang bilang mereka udah berusaha cuma mereka nggak bisa ketemu sama presiden yang baru. Dan Batang juga mengatakan bahwa ya mungkin sekolahnya pun citranya jadi buruk gara-gara anak yang menerima beasiswa seperti dia. Nah kembali meninggilah ibunya si Sera. Dan gak lama setelah itu datanglah pamannya Yisu untuk menghasut yang kagak-kagak nih. Ternyata dia itu mengaku bahwa dialah yang bakal menjadi calon presiden yang baru di sekolah tersebut. Han Batang menceritakannya sama Yisu. Dan dia juga ternyata orang yang bekerja sama dan merupakan pendukung dari ibunya Sera. Mereka jadi penasaran kemanakah sebenarnya presiden yang asli, kenapa dia tidak mau memunculkan diri, apakah dia itu malu ataupun gimana. Dan langsunglah direspon sama Yisu dan membuat mereka itu jadi heran dan mengatakan bahwa kalau misalkan Yisu responnya begitu, bisa-bisa orang mengira bahwa Yisu itu kenal sama presiden. Bukan kenal, tapi emang dia coy. Seperti biasa ketika Yisu lagi duduk sendiri kan, tiba-tiba dia mendengar ada beberapa orang anak yang berjalan yang ternyata itu adalah Sera dan juga gengnya. Seperti biasa mereka selalu mengganggu Eunbin. Nah kali ini mereka mengambil tasnya Eunbin yang berisi beberapa makeup gitu dan akhirnya mereka hancurkan makeupnya. Dan Yisu langsung pergi ke sana sambil ngerekam kejadian itu dan langsung bilang sama Sera bahwa dia bakal menyebarkan video itu. Tapi apakah si Sera Luchnutini takut? Tentu saja tidak, karena dia ngerasa bahwa dia itu sangat berkuasa di sana karena kemampuan finansial orang tuanya. Jadi dia bilang sama Naisu bahwa Yisu itu tidak akan pernah bisa menyentuh dia dan dia benci banget sama Eunbin karena Eunbin gak mau menuruti permintaan dia karena kan Eunbin lebih rendah dari dia levelnya. Jadi ya dia harus mau dong menuruti permintaan si Queen Sera gitu kan. Tapi Yisu bilang itu gak bener dan dia bakal memberikan pelajaran sama Sera. Tapi Sera bilang dia gak takut sama sekali karena dia yakin bahwa Yisu tidak akan bisa menggertak dia. Ups, dia gak tahu aja siapa Yisu sebenarnya. Nah terus Eunbin tanpa aba-aba langsung meluk Yisu erat banget karena dia berterima kasih sama Yisu karena sudah ngebantu dia terus. Ya sudah didemin lah sama Yisu dan dipuk-puk lah sama dia. Nah setelah itu ditemenin sama Yisu untuk membeli skin care yang baru. Dan di sini ya seneng banget lah dia dibelikan skin care yang baru kan. Dan dia juga bilang sama Yisu bahwa cowok tuh harus tahu skin care biar ceweknya demen sama dia. Apakah betul? Kayaknya enggak juga deh. Malamnya ketika Han Batang sama Ruwon itu lagi pulang ya kan. Jadi Batang tuh kan berat banget tasnya, banyak banget buku. Terus dibantuin lah sama Ruwon untuk ngebawain tasnya. Batang bilang dia nggak suka laki-laki yang bawain tas perempuan. Kayak mana sih konsepnya? Dan ketika itu mereka melihat ada Yisu dan juga Eunbin lagi jalan bersama dan juga happy banget. Dan di sini Han Batang mulai cemburu. Oke, keesokan harinya Yisu itu kan disuruh mengerjakan soal sama guru mereka. Tapi ternyata dia kan memang gak bisa ngerjain sama sekali sehingga dimarahin lah sama gurunya. Terus Yisu nih kesel dan langsung bilang cakap kotor mengenai gurunya. Dan Han Batang langsung ngerespon. 뭐를 배우라고요?
Setelah itu jam pelajaran mereka diganti dengan pelajaran bermain game yang membuat mereka tuh heran nih kayak mana ya kan kok bisa-bisanya mereka bermain game dan ada mata pelajaran seperti itu. Otomatis di sini tuh yang paling jago adalah Naisu karena dia suka banget game. Nah setelah itu setelah dicoba-coba sama Han Batang mereka langsung duel kan. Ternyata duel itu malah dimenangin sama Han Batang dan akhirnya mereka juga bertaruh dan Isu jadi kalah jadinya dia harus mentraktir mereka untuk makan dan mereka memilih makan di tempat warung ibunya Han Batang. Dan itulah pertama kalinya ibu Han Batang bertemu dengan Naisu. Walaupun sebenarnya Isu tuh pengen makan di restoran mewah ya kan, tapi ya mereka bertiga mau tetap di sana. Alhasil Isu mau nggak mau harus ikut. Dan ketika dia coba buatan topoki ibunya si Han Batang, langsung dia jatuh cinta karena emang seenak itu guys. By the way, di sisi lain pamannya si Isu ini langsung menemuin kepala sekolah dan guru-guru dia suruh berkumpul karena dia pengen mengumpulkan kekuatan untuk segera menguasai sekolah itu dan menjadi presdir di sekolah itu. Wow, Isu harus segera waspada nih karena pamannya mulai bergerak cepat dan dia sebegitu nafsunya pengen menguasai harta kekayaan peninggalan ayahnya Naisu. Keesokan harinya Isu itu diajak ke sebuah rumah sama Pak Huang. Isu bingung nih tempat apa ya kan. Nah ternyata 뭐야? 네가 왜 황쌤이랑 Ternyata rumah itu dijadikan tempat lesnya Han Batang dan sekarang Isu juga ikut les di sana. Nah awalnya Batang sama Isu tuh bingung ini kok tiba-tiba Isu ada di sini gitu kan. Isu juga nggak tahu. Intinya Pak Huang yang bawa dia ke sana. Nah tapi Isu tuh nggak terima karena dia disuruh belajar karena dia kan paling malas sama yang namanya belajar gitu loh. Terus si Han Batang juga cerita gimana dia kenal Pak Huang karena Pak Huang itu adalah penolong banget bagi dia melalui Presdirna yang merupakan ayahnya Naisu. Dan ketika dia ceritakan yang baik-baik tentang ayah Isu, Isu langsung sensitif dan marah sama Han Batang dan bilang bahwa ya ayahnya itu kayak penipu aja loh, berkedok aja tuh topeng gitu kan. Nah terus Han Batang nggak terima dan bilang bahwa Isu itu suka banget ngomentarin hidup orang lain yang dia belum tahu sebenarnya gimana. Jadi Han Batang bilang mending lurus aja deh diri lu sendiri gitu baru komentarin orang. 우리 학교 새로운 이사장 존나 잘생겼다는 소문 있던데. Keesokan harinya muncullah gosip-gosip tentang Presdir. Nah, di sini mereka itu mengira Pres itu memang berparas tampan tapi umurnya sekitaran 40 sampai 50 tahunan. Nah, karena mereka langsung penasaran dan membuat gosip-gosip nggak benar tentang Presdir yang baru, langsunglah diklarifikasi sama Isu melalui komentar-komentar tapi di sini dia berperan sebagai siswa. Katanya dia pernah bertemu sama Presdir. 뭐야? 자리 많은데. Setelah itu dia pergi ke perpus karena melihat Han Batang lagi belajar di sana. Sebenarnya Batang tuh agak terganggu dengan kehadiran Isu karena dia berisik banget. Tambah lagi kakinya bunyi dan juga tangannya menggedor-gedor meja dan si Han Batang bilang, di sini tuh yang belajar bukan gue doang, banyak gitu orang di sini, jangan ganggu gitu kan. Nah terus itu tuh bingung karena dia nggak bisa ngejawab pertanyaan yang ada di sana sampai-sampai dia tuh kayak lemes banget. Kalau misalkan dia nggak lulus ujian jadi dia juga nggak bakal lulus sekolah gitu loh. Jadinya Han Batang ya udah dia bakal ngebantu Naisu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kertas itu. Tapi seketika Han Batang kepo tentang Enbin sama Naisu. Mulai cemburu juga nih si Han Batang kan. Dan ternyata Ruwon juga melihat kedekatan Naisu sama Han Batang yang semakin erat semakin hari kan. Dia juga akhirnya cemburu dan mengajak Naisu untuk main basket berdua. Nah disinilah setelah selesai main basket dia langsung nanya to the point sama Isu, apakah Isu itu suka sama Han Batang. Isu bilang, hah? Gimana lu cemburu gitu kan. Nah di sini Isu tuh bilang sama si Ruwon bahwa dia tuh nggak suka sama Batang, cuma temenan biasa aja. Padahal sebenarnya ya di dalam hatinya juga ekspresinya mengatakan bahwa dia itu emang suka sama Batang, mulai suka gitu. Karena keesokan harinya dia kepo sama media sosialnya Han Batang, bahkan di like sama dia fotonya dan terciduklah sama si Enbin. Nah sekarang giliran Enbin lah yang cemburu sama Naisu. Cinta segi empat yang kagak ada nemunya sama sekali nih guys. Karena Enbin tahu kalau misalkan Isu itu suka sama Han Batang, dia langsung berpesan bahwa jangan terlalu dalam perasaannya karena nanti kamu bisa terluka. Maksudnya sebenarnya di sini tuh Enbin gitu loh. Sabar ya Mbak ya, sama Mimin aja. Mimin rela ya.
Setelah itu Isu langsung belajar bareng lagi nih sama Han Batang, mereka semakin dekat ya kan. Nah si Isu ini bingung kenapa Han Batang itu terobsesi banget sama belajar gitu. Jadi dia pasti punya tips-tips dan trik dong gitu, dan dikasih tau lah sama Han Batang. Ya dia minum minuman peppermint yang selalu dikasih sama ibunya, dan juga trik yang lainnya adalah dia menggunakan spidol keberuntungan yang dia gunakan pertama kali dia tes dengan mendapatkan nilai 100 sempurna. Nah pena itu dia kasih sama Isu biar Isu juga bisa semangat dan juga mendapatkan nilai yang bagus sama seperti dirinya pada waktu itu. Hingga akhirnya usaha Naisu nggak sia-sia, sekarang dia udah lebih bisa, dan ketika dia mengerjakan soal disuruh sama gurunya, dia udah bisa mengerjakannya dengan jawaban yang benar. Bahkan bahasa Inggris dia juga udah semakin membaik dan dia ngerti apa yang ditanyakan, dan bahkan dia bisa ngejawab guru bahasa Inggrisnya dengan baik. Dan ketika mereka les juga, yang awalnya dia dapat nilai 50, sekarang berangsur membaik, sekarang dia dapat nilai 70. Keren banget. Hingga akhirnya masa hari ujian mereka pun dimulai. Batang seperti biasa siapkan minuman peppermint sama ibunya biar dia lebih semangat, dan ketika dia sampai ke sekolah, udah ditungguin sama Ayang Isu di depan kelas sambil memberikan semangat. Dan akhirnya mereka pun melaksanakan ujian mereka yang pertama. Nah semuanya berjalan dengan sangat lancar dan tanpa ada kesulitan sama sekali lah, hingga akhirnya mereka istirahat sejenak dan dilaksanakanlah setelah itu ujian mereka di mata pelajaran yang kedua. Cuma di sini kondisi Han Batang kok kayak kurang sehat gitu kan, jadinya dia pusing hingga akhirnya terjadilah ini sama Han Batang. Dia nggak bisa menjaga keseimbangannya sehingga dia pun akhirnya jatuh dan langsung dibawa sama Isu untuk dibawa ke UKS. Nah kira-kira gimanakah keadaan Han Batang setelah itu kan? Dan ternyata ketika sudah mulai serius belajar, pamannya juga semakin serius nih untuk memanfaatkan si Kepsek dan guru-guru di sana agar dia bisa berkuasa dan menjadi presidir di sekolah itu. Sesampainya di rumah sakit, untung aja Han Batang itu tidak kenapa-kenapa dan akhirnya dia sadarkan diri, tapi dia masih menanyakan bagaimana ulangannya yang ternyata ulangannya itu harus gagal dan gak bisa diulang kembali. Nah sementara itu teman-teman di sekolahnya udah mendapatkan kabar juga kalau misalkan Han Batang itu sudah sadar dan mereka pun tidak terlalu khawatir lagi. Cuma yang mereka khawatirkan sama dengan Han Batang, yaitu Han Batang tidak akan mendapatkan peringkat pertama lagi kali ini, karena yang mendapatkan peringkat pertama setelah itu adalah si Sera. Jadi agak mencurigakan dong. Kenapa Sera bisa? Karena akhirnya dia bisa mengalahkan Han Batang, makanya dia bersama dengan teman-temannya langsung mengadakan pesta, mengupload ke media sosial, mengumumkan bahwa dia berada di peringkat pertama untuk semester kali itu. Dan dia juga bakal membuat Han Batang malu karena kali itu dia sama teman-temannya memesan topoki dari ibunya Han Batang. Nah awalnya ibu Han Batang bilang biar ibunya jangan pergi, tapi Batang bilang gak apa-apa, dia masih baik-baik aja kok. Nah ketika dia sampai ke tempat itu, dia betapa kagetnya. 헐, 진짜 왔어. Ternyata yang mesen makanan tersebut adalah Han, Sera, dan juga gengnya. Nah awalnya Han Batang itu bilang bahwa udah gak usah bayar dan dia pun bakal mengembalikan uangnya Sera. Tapi karena terlalu mahal dan banyak pesanannya, jadinya Han Batang tuh gak bisa mengembalikannya. Bahkan jadinya dia dihujat kembali sama Sera dan juga gengnya. Hujatan-hujatan itu membuat Han Batang yang awalnya tegar, sekarang tuh dia nggak bisa tegar lagi dan dia hanya menunduk dan langsung pergi dari sana. Dan ketika itu datanglah si Rowon yang dia kira bahwa Rowon tuh merayakan keberhasilannya Sera menjadi peringkat pertama dan membuat Han Batang jadi kecewa dengan Rowon. Padahal sebenarnya Rowon tuh datang ke sana karena dibilang sama Sera kalau misalkan Han Batang tuh mabok. Makanya karena dia khawatir, makanya dia datang ke sana gitu kan. Dan si Rowon kecewa banget sama Sera karena dia berbohong demi bisa ketemu sama Rowon. Setelah itu Han Batang ditanya sama ibunya kok lama banget gitu kan. Batang bilang biar ibunya gak terlalu khawatir, dia ngobrol sama teman-temannya dulu karena kebetulan teman-temannya yang pesan itu gitu. Nah gak lama setelah itu datanglah Naisu menghampiri Han Batang dan di sini dia mencoba untuk menghibur Han Batang dan Han Batang pun akhirnya mencurahkan rasa sedihnya di depan Naisu. Karena nggak mau kalau Han Batang larut dalam kesedihannya, Naisu berusaha untuk menghibur Han Batang. Pokoknya dia membuat kayak lelucon-lelucon gitu, sehingga Han Batang itu berusaha untuk bangkit kembali dan juga tidak berlarut dengan kesedihannya. Dan untung aja,
Hal tersebut cukup berhasil karena perlahan Han Batang sudah lupa dengan kejadian yang baru dialamin tadi. Nah, keesokan harinya Isu itu kan meminta sama kepala sekolahnya untuk membuat ujian ulang. Tapi kepala sekolahnya bilang tidak bisa dilaksanakan. Karena sebagai kepala sekolah yang baik gitu kan, pokoknya dia harus membuat keadilan lah bagi keseluruhan murid. Terus Isu bilang bahwa dia bakal membuktikan bahwa ada yang janggal dengan yang terjadi kepada Han Batang. Karena sebelumnya kan Batang tuh kayak baik-baik aja. Lalu Isu memperhatikan bahwa di dekat kelas mereka itu ada CCTV. Dan berdasarkan keterangan dari Han Batang pada tadi malam, dia cerita sama Isu bahwa di botol minuman yang dikasih sama ibunya itu mengandung obat tidur. Makanya ibunya ngerasa bersalah banget sama Han Batang gitu. Padahal sebenarnya kan nggak mungkin ibunya kasih obat tidur di sana. Setelah itulah Naisu minta tolong sama Pak Huang untuk memberikan dia rekaman CCTV di sekolah mereka. Nah, dikasihlah sama Pak Huang. Pak Huang bilang itu nggak ada apa-apa, nggak ada murid juga yang masuk ke kelas mereka. Nah, setelah dilihat lagi sama Naisu, akhirnya dia menemukan satu jawaban yang kemungkinan besar itu adalah pelaku yang sebenarnya. Dan ternyata orang itu tak lain dan tak bukan adalah salah satu dari guru mereka di sana. Dan keesokan harinya Isu langsung bertemu dengan si Pak Guru, tapi si Pak Guru ini tetap tidak mau mengaku akan hal itu. Tapi setelah di-spill sama Naisu tentang apa yang udah dilakukan sama si Bapak Guru Lucnut ini, betapa marahnya dia sama Isu dan dia nggak terima akan hal itu. Jadi mereka berdua ini kayak jadi berantem gitu loh. Padahal udah terekam jelas di CCTV bahwa si Pak Guru ini keluar dari ruangan kelas mereka dan mengambil botol minuman Han Batang. Dan itu membuktikan bahwa si Pak Guru ini nggak bisa mengelak lagi. Tapi karena dia kesel sama Isu dan menghalangi rencananya dia bersama dengan pamannya Isu, si Lucnut itu, jadinya dia menyerang Naisu. Lalu Isu mencoba untuk mempertahankan diri, tapi malah kelihatan lah sama teman-teman mereka yang di sini si gurunya jadi berakting dan bilang bahwa seakan-akan Isulah yang menyerang dirinya, padahal sebenarnya kan dia yang nyerang duluan gitu loh. Toh juga di sana kagak ada CCTV, jadi kagak bisa terbukti gitu. Mereka dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Isu mencoba menjelaskan dan dia membela dirinya, tapi si Bapak Guru Lucnut tetap bilang bahwa Isulah yang bersalah dan menyerang dia duluan gitu. Terus Isu bilang dia mempunyai rekaman CCTV sebagai bukti. Dan karena dia marah banget, dia mau keluar, pamannya datang, malah pamannya yang menampar si Isu dan marah-marah sama Isu bahwa apa yang dilakukan sama Isu itu salah besar. Tapi di sini Isu nggak peduli dan dia udah mulai berani ngelawan pamannya. Karena memang semua itu adalah rencana busuk dari pamannya Naisu. Nah, setelah itu akhirnya ulangan itu dilaksanakan kembali ataupun ujian ulang, tapi si Sera nggak terima. 형 같은 개수다. 이거 네 작품 아니냐고. Dia menyalahkan Han Batang sudah membujuk guru mereka termasuk kepala sekolah untuk mengadakan ujian ulang agar dia tetap di peringkat pertama. Tapi dia coba dijelaskan sama Han Batang, bahkan si Sera memukul Han Batang untung dibelain sama Ruwon. Dan hal itu membuat Han Batang kayak sakit hati banget, apalagi si Sera sempat mukul dia. Jadinya dia langsung pergi dari sana dan ya sedih banget pastinya. Lalu Naisu berusaha untuk menenangkan Han Batang karena dia sudah mendengar informasi yang barusan dari si Sera gitu kan, apa yang dilakukan dia sama Han Batang. Tapi kali ini dia nggak berhasil menghibur Han Batang dan Batang pun langsung pergi dari sana. Dan setelah itu tiba-tiba aja datanglah si Eunbin melipir ke sana. Tapi Naisu itu tetap fokusnya masih sama Han Batang gitu. Ya udah Eunbin sama Mimin aja ya. By the way, ibunya Sera itu protes sama pamannya Naisu karena diadakan ujian ulang. Ibunya nggak terima kan hal itu dong. Terus pamannya si ini bilang, wes tenang aja nanti kita atur lagi. Karena emang ini di malam sebelumnya itu emang semuanya direncanakan sama pamannya Naisu. Jadi dia mencoba mempengaruhi dua guru ini, tapi si ibu guru nggak mau terpengaruh karena menurut dia Han Batang emang pantas mendapatkan itu gitu. Nah karena nggak bisa dipengaruhin ya kan, makanya pamannya Naisu itu langsung beralih ke si bapak guru dan dia tawarkan uang yang cukup besar kalau misalkan mereka itu mau bekerja sama gitu kan. Nah, karena penawaran uang yang cukup besar ya kan, tertariklah si bapak guru. Makanya keesokan harinya ketika dia melihat Han Batang yang kebetulan datang lebih awal pada hari itu, nah dia suruh Han Batang keluar karena ada yang mau dia tunjukin gitu kan. Dan setelah itulah dia ambil botol minumnya Han Batang dan dia tukar dengan yang ada minuman berisi obat tidur. Karena dia nggak becus mengerjakan semuanya dan ketahuan gitu kan, makanya pamannya Isu bilang bahwa udah lu kayak nggak usah jadi guru lagi deh dan menyingkir gitu kan. Terus dia meminta sisa uang yang belum dibayarkan sama pamannya Isu. Pamannya Isu bilang ya nggak bisa dong, kan kamu nggak kelar kerjanya. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan sama dia.
yang terakhir kali. Dan si anak manja bangke ini tetap protes sama mamanya dan bilang bahwa dia nggak mau kalau misalkan diadakan ujian ulang. Dan dia marah sama mamanya karena sudah melakukan rencana itu bersama dengan pamannya Isu. Dan mamanya bilang bahwa tenang aja, pokoknya dia bakal berusaha membuat ujian nggak bisa diadakan lagi. 나이수, 왜 이렇게 일찍 왔어? Keesokan harinya, gurunya Isu tuh kayak takjub banget sama Isu karena dia belajar dan datang lebih awal pada hari itu. Karena akhirnya ujian ulangnya itu bakal dilaksanakan ya kan. Jadi Isu tuh pengen berusaha karena dia mau lulus kali ini. Nah, ketika guru mereka masuk ke ruang guru ya kan. Nah, dia kaget karena melihat sesuatu hal yang tak terduga. Yaitu si bapak guru, Bundir. Nah, Isu sama Han Batang yang udah datang pada waktu itu, mereka kaget banget. Terus tiba-tiba ada seorang detektif yang datang mencari Naisu. Nah di sini Naisu itu dituduh sudah membuat bapak guru mereka menjadi seperti itu karena katanya nih ya kan di surat terakhir yang ditulis sama bapak guru itu ada nama Naisu karena dia bermasalah sama Isu. Terus Isu bilang dia punya rekaman CCTV yang membuktikan kalau si bapak guru itu bersalah. Tapi ketika dilihat ternyata CCTV-nya udah diedit sehingga nggak ada bukti lagi. Isu tuh kayaknya belum sempat nge-copy gitu kan. Dan ternyata itulah yang direncanakan sama pamannya. Yang terakhir yang dilakukan sama si guru itu untuk pamannya ya ini ngejebak Naisu. Sehingga rumor di sekolah mereka mengatakan bahwa guru mereka menjadi seperti itu gara-gara Naisu. Han Batang mencoba untuk menenangkan Isu, cuma Isu ini jadi salah tanggap berpikir bahwa Han Batang tuh nggak ngebelain dia dan semua orang nggak ngebelain dia sehingga traumanya waktu masa kecil kembali lagi. Dia pikir bahwa nggak ada satupun orang yang berpihak sama dia. Bahkan teman-teman mereka yang 3 orang ini juga mereka percaya kalau misalkan Naisu tuh emang agak jahat gitu. Tambah lagi mereka mendengar rumor di sekolah halamannya Isu dia tuh dikeluarkan gara-gara ngerudung orang lain. Padahal kan gak gitu ya sebenarnya. Padahal dia hanya membela dirinya aja. Tapi Han Batang mencoba untuk berpikir lebih jernih lagi. Pada malam harinya ketika Isu lagi santai-santai, tiba-tiba ada 2 orang masuk ke rumahnya dan menyerang Naisu hingga dia pingsan. Dan ketika di mobil mereka kira Isu itu udah meninggoy hingga akhirnya Isu langsung membela dirinya dan memberikan pelajaran kepada mereka. Tapi ketika keluar dari mobil, Isu pingsan. Ternyata Naisu masih sempat sadarkan diri dan dia langsung menghubungi Han Batang. Dan gak lama setelah itu Batang langsung datang ke sana dan menyelamatkan Isu lalu membawanya ke rumah sakit. Dan gak lama juga setelah itu Naisu sadarkan diri dan dia pun diceritakan apa yang terjadi sama Han Batang. Nah setelah itu Isu dibawa sama Pak Huang ke rumahnya Han Batang untuk sementara waktu tinggal di sana. Karena cukup berbahaya kalau misalkan Isu itu harus tinggal sendirian. Takutnya hal yang terulang kembali lagi ya kan. Ditambah lagi Ibu Batang bilang bahwa ya di hotel tuh kan mahal banget apalagi untuk siswa seperti kamu gitu. Ibunya nggak tahu kalau misalkan Isu itu orang kaya gitu kan. Dan dikasihlah dia baju yang unyu seperti ini. Celananya Hello Kitty, bajunya pun baju Han Batang. Han Batang bilang itu kan baju aku mam. Tapi ya sudahlah. Setelah itu Han Batang menyiapkan ruangan untuk Isu tempat dia tidur. Nah awalnya Isu itu kira bahwa mereka bakal tidur satu ruangan. Tapi Batang bilang ops tidak bisa. Jadi mereka itu bakal tidur di ruangan terpisah. Walaupun ruangan rumahnya si Han Batang ini tidak kedap suara. Dan sebenarnya rasa-rasa cinta di antara mereka sudah mulai tumbuh satu sama lain. Tapi masuk malu-malu ya kan. Dan pada malam harinya mereka berdua saling bercerita satu sama lain. Kalau misalkan istilah sekarangnya yang lagi tren itu adalah sleep call. Tapi ini versi terbatas sama dinding ya. Kagak saling teleponan tapi saling ngobrol gitu. Mereka berdua terus bercerita hingga akhirnya keduanya terlelap dalam tidur mereka. Pokoknya mereka berdua udah saling jatuh cinta banget deh. Cuma belum saling ngaku gitu. 많이 먹어? 잘 먹겠습니다. Keesokan harinya sebelum berangkat ke sekolah mereka itu disiapkan makanan yang enak banget sama ibunya Han Batang. Sampai-sampai Han Batang protes karena biasanya makanannya nggak sebanyak itu. Tapi karena Isu lagi ada di sana ibunya memasak cukup banyak makanan untuk mereka. Ibunya bilang ya nggak apa-apa lah sesekali. Toh juga Isu jarang-jarang kan nginep di tempat mereka. Nah setelah itu ketika Isu berangkat sekolah dia berpapasan dengan pamannya dan dia sama sekali nggak menghiraukan pamannya dan bilang bahwa dia nggak peduli pamannya di sana karena ada ujian yang harus dia selesaikan.
Ternyata teman-teman Naisu itu memilih untuk percaya sama dia dan mereka menghampiri Isu dan mencoba untuk memberikan dia semangat. Han Batang seneng karena teman-temannya memang semuanya itu berpihak sama Naisu dan mereka percaya bahwa apa yang diinformasikan sebelumnya tentang guru mereka yang bundir itu bukan gara-gara Isu. Dan akhirnya juga di hari itu ujian mereka dilaksanakan kembali dan Naisu mendapatkan nilai yang cukup bagus sehingga dia tidak perlu mengulang lagi betapa senangnya dia. Ditambah lagi Han Batang akhirnya kembali ke posisinya, yaitu posisi pertama. Dan si Sera dia kebingungan ketika menjawab ujian. Sabar ya Mbak ye, kok emang nggak pinter ya udah berusaha loh ya. Naisu berterima kasih banget sama Han Batang karena sudah mengajari dia dan udah sabar banget sama dia sehingga ujiannya akhirnya lulus. Begitu juga dengan Han Batang berterima kasih sama Isu. Sementara itu Rawon cemburu melihat kedekatan Naisu dan juga Han Batang, apalagi melihat mereka itu saling ngebantu. Dan itulah dimanfaatkan kesempatannya sama si Sera untuk mencoba mempengaruhi Rawon, terutama yang terkait dengan Naisu. Jadi dia bilang, ya nggak mungkin lah lo tinggal diam aja gitu kan melihat Naisu merusak sekolah mereka. Tapi apakah Rawon langsung terpengaruh dengan si Sera Luchnut ini? Tentu saja tidak. Dia bilang bahwa dia bisa mengurus semuanya sendiri. Jadi dia nggak peduli apapun yang bilang sama Sera. Gimana pun Sera mencoba mempengaruhi Rawon, tapi tetap aja Rawon tidak terpengaruh sama sekali. Mampus kau. Terus Ken masih ingatkan dengan sosok Pi Daehi, salah satu teman sekolahnya Naisu di tempat lama dan juga musuhnya dia. Nah kebetulan waktu itu Naisu ngikutin si Daehi dan bertanya sama Daehi apakah betul kalau misalkan Daehi lah yang udah nyuruh orang datang ke rumahnya dan mencoba untuk gebukin dia. Tapi di sini Daehi bilang bahwa dia nggak tahu sama sekali. Yang dia tahu bahwa pamannya Isu itu sempat nelpon ayahnya dia ketika itu dia lagi disiksa sama ayahnya. Di sini cukup kasihan sih si Daehi ini karena tidak sesuai dengan ekspektasi ayahnya. Karena dia lebih lemah gitu kan, gak kuat, jadinya dia sering dimarahin dan juga dipukul sama ayahnya. Jadi pada waktu itu dia cerita sama Isu bahwa ayahnya ditelepon sama paman Isu dan pamannya lah yang menyuruh orang-orang itu untuk menjahati si Isu. Dan akhirnya sekarang Isu tahu siapakah dalang dari semua itu. Dan sebenarnya Daehi ini pengen berteman sama Isu, tapi Isu ya kayaknya masih belum mau gitu untuk membuka pertemanan dengan Daehi ini. Dan Daehi bertanya apakah Isu suka dengan sekolah barunya. Isu nggak ngejawab dan dia langsung mengacungkan jari tengah aja sama Daehi. Ya dia cukup kasihan sih karena setelah dia balik ke tempat teman-temannya, ternyata dia mengetahui bahwa teman-temannya mendekati dia hanya karena uangnya saja. Ini cukup menyakitkan ya apabila kita berada di posisi ini, karena Mimin juga pernah sih dulu. Daehi ngerasa kasihan sama hidupnya, apakah dia bakal gitu-gitu aja? Pada malam hari itu kebetulan adalah hari ulang tahunnya Naisu. Dirayakanlah sama Han Batang dan juga ibunya. Isu senang banget dan juga membuat permohonan. Hingga dia teringat bahwa beberapa tahun silam dia hanya merayakan ulang tahunnya bersama dengan Pak Huang. Ketika dia bertanya kemana ibunya pergi ke sekolah untuk mewakilkan ayahnya karena ada acara di sana. Dan dia berharap banget bahwa orang tuanya bisa merayakan ulang tahun bersamanya ya selanjutnya gitu loh, jadi paket lengkap. Tapi ternyata tidak bisa karena ibunya ketika perjalanan untuk menikah ke sekolah itu meninggoy karena kecelakaan. Dan ayahnya cerita sama Isu bahwa udahlah, dan ayahnya mencoba menenangkan Isu. Cuma Isu di sini menyalahkan ayahnya atas apa yang terjadi sama ibunya, seperti miskomunikasi aja sih di antara mereka berdua. Jadinya sejak saat itu Isu kayak benci banget sama ayahnya. Dan mengingat kejadian itu dia akhirnya meneteskan air matanya karena sedih banget. Dan Han Batang kira Isu nih sedih, itu bukan sedih tapi terharu gara-gara Batang sama ibunya merayakan ulang tahunnya si Naisu. Terus Isu cerita bahwa kebetulan di hari ulang tahunnya adalah hari ibunya juga meninggal. Jadi Han Batang jadi nggak enak kan. Cuma Isu bilang bahwa gara-gara Han Batang sama ibunya merayakan ulang tahunnya, dia jadi seneng banget dan juga happy di hari itu. Nah terus Batang penasaran kira-kira apa sih permohonan yang dibuat sama Naisu gitu kan. Tapi Isu bilang bahwa itu rahasia dan dia tidak akan beritahukannya sama Han Batang. Karena dia berharap bahwa semuanya akan hancur termasuk sekolahnya masih sesuai dengan tujuan utama dia. Dan dia nggak tahu kalau pamannya ternyata mulai bergerak lebih maju lagi. Ternyata pamannya udah membuat sebuah surat untuk menguasai sekolah tersebut. Jadi udah dipindah tangankanlah sementara direktur kepada pamannya.
Dan gak lama setelah itu datanglah seorang murid baru yang tak lain dan tak bukan adalah Pi Dae-hee. Nah, dan dia ternyata masuk di kelas yang sama dengan Naisu. Naisu cuma bisa senyum-senyum aja melihat temennya ini di sekolah lamanya kok tiba-tiba bisa masuk ke situ ya kan. Dan cara perkenalannya mirip banget dengan Naisu dan mengingatkan Han Batang tentang keselengean Naisu pada waktu di hari pertama dia masuk. Nah, setelah di jam istirahat, Naisu pergi menemui si Pidai ini di toilet karena kebetulan kan dia mau ngerokok. Cuma dilarang sama Naisu karena itu nggak boleh dong di sekolah, apalagi mereka kan masih di bawah umur. Nah, di sini Isu tuh bertanya apakah betul kalau misalkan Daehini itu pindah sekolah gara-gara Isu. Dia bilang, "Yeps, betul kali, Bun." 여기가 어딘 줄 알고 온 거냐? 알지. Terus ketika ditanya sama Isu kok dia bisa pindah dan bagaimana caranya dia bisa masuk ke sana, dibilang sama Daehi ya jalur donasi lah gitu kan, makanya dia bisa masuk ke sana. Dan dia juga bilang bahwa sekolahnya nggak seru lagi ketika nggak ada Naisu. Padahal sebenarnya kan dia itu ya sekarang dirudung sama teman-temannya dan nggak dianggap sama teman-temannya. Dan semoga nantinya dia bisa ngebantu Isu untuk ngelawan pamannya Isu di sekolah ini. Nah setelah sepulang sekolah itu mencoba untuk membeli lipstick sama Han Batang dan dihampirin lah sama si Eunbi. Naisu agak sedikit pangling dengan penampilan Eunbin sekarang karena dia udah bermakeup dan dia cerita bahwa ternyata dia itu sudah melakukan sesuatu hal yang membanggakan untuk dirinya sendiri. Ternyata dia itu udah beralih profesi gitu kan, menjadi salah satu konten kreator kecantikan beauty vlogger gitu kalau sebutan zaman sekarang ya kan. Dan pada hari itu dia juga meminta Naisu untuk membantunya membuat video dan dia tunjukkan juga komentar-komentar orang di media sosial yang sangat-sangat mendukung dia. Tapi perlu kita ketahui bahwa selain komentar baik, pasti ada juga komentar jahat, tapi udah abaikan aja ya guys ya. Nah, oke, kita beralih ke sini lagi. Eunbin berterima kasih banget sama Naisu karena sudah membantu dia selama ini. Dan Naisu juga memberikan semangat sama Eunbin dan bilang bahwa apa yang diambil sama Eunbin saat ini adalah langkah yang sudah benar. Nah makin inilah si Eunbin kan jatuh cinta sama Isu dan makin baper dia. Tapi ternyata dia tahu kok misalkan Isu itu sukanya sama Han Batang. Karena dia tahu bahwa lipstick yang diberikan sama Isu itu bakal dia kasih sama Han Batang. Tapi di sini Eunbin itu kayak mencoba mempengaruhi Naisu dan bilang bahwa mungkin Han Batang bakal nolak dia karena Batang itu sukanya sama si Bo Ruwon. Padahal kan sebenarnya kagak gitu loh, agak licik juga nih betina satu ya kan. Jadi dia pesan sama Isu bahwa ya pokoknya Han Batang tuh suka sama Ruwon gitu. Nah tapi untungnya Isu itu nggak peduli sama si Eunbin. Dia pulang ke rumahnya Batang dan nunggu Batang untuk datang gitu kan. Dia pengen ngasih lipstick tuh secara langsung. Sampai-sampai ibu Batang heran nih, ngapain ya anak gerasa gerusuk sendiri ya kan. Ya Mimin paham sih perasaan itu gimana, deg-degan pasti ya kan. Nah akhirnya Han Batang datang karena emang disuruh sama maknya untuk keluar dan nonton gitu. Jadi biar dia menikmati hidupnya gitu. Nah tapi pada waktu itu Han Batang malah kasihkan ngobrol sama ibunya dan gak ada kesempatan sama Isu untuk ngasih dia itu gitu loh. Nah by the way keesokan harinya akhirnya si Eunbin ini datang ke sekolahnya dan udah pede banget nih dia kan. Tapi ketika dia lokernya ternyata si Sera berulah lagi dan ngancam si Eunbin ini bakal memberitahukan kepada orang tuanya terutama ayahnya kalau dia menjadi beauty vlogger. Karena kan kalau ayahnya tahu bisa berabe karena ayahnya itu selalu membanding-bandingkan dia dengan Sera. Jadi karena si Eunbin ini takut kalau misalkan ayahnya tahu gitu kan. Jadi dia bilang sama Sera, "Oke, aku bakal melakukan apapun yang kamu minta." Berhasil lah si Sera lucunut ini kan. Sementara itu Naisu menghampiri Han Batang karena dia pengen ngasih lipstick itu kan. Tapi ternyata dia ragu-ragu dan keduluan lah sama si Ruwon yang kebetulan itu mereknya sama, warnanya juga sama. Batang kesenangan dan membuat Naisu itu jadi cemburu dan dia pergi dari sana. Dan kebetulan setelah itu Batang sama Ruwon dipanggil ke ruang kepala sekolah. Nah karena takut ketahuan ya kan, Naisu membuat skenario bahwa lipstick itu dibelikan sama Sohokyu untuk teman mereka yang ini ya kan, yang cewek yang satu ini. Jadi ya dikira sama dia bahwa Hokyu itu suka sama dia gitu kan. Ditambah lagi di sini tuh Naisu mendukung mereka berdua. Setelah itu Isu langsung pergi dari sana. Bener-bener nulai Isu langsung mengalihkan semuanya kepada orang lain. Hokyu yang lugu gitu dia juga bingung nih kenapa sebenarnya ya kan.
By the way, Han Batang yang datang ke ruang kepala sekolah ternyata inilah drama yang dibuat sama si Sera dan juga si Eun Bin. Ternyata Eun Bin tuh ngefitnah si Han Batang, sudah ngerudung dia dan juga cukup banyak korbannya, dan semua percaya apa yang dibilang sama Eun Bin, termasuk gurunya si Han Batang. Kalau capseknya sih ya memang rada-rada ya kan. Karena apapun yang dijelaskan sama Han Batang, tetap aja dia dibilang bersalah sama capsek mereka. Dan Han Batang kecewa dengan mereka semua dan dia pergi dan coba dihentikan sama Ruwon karena Ruwon percaya bukan Han Batang pelakunya, tapi Han Batang lagi sedih banget dan gak peduli sama Ruwon. Dan sebenarnya Eun Bin sedih, tapi ya kayak mana lagi, kau mau disuruh sama si Luchnut Sera gak ada akhlak ini. Naisu mencoba meminta penjelasan kepada Eun Bin mengapa dia melakukan hal itu kepada Han Batang, tapi dia tidak memberikan penjelasan dan bilang bahwa posisinya cukup berat. Sementara itu Han Batang bersedih banget di rumahnya karena dia kena skors dari sekolahnya dan gak bisa bersekolah lagi untuk sementara waktu. Dan ibunya menjadi sedih akan hal itu dan menyalahkan dirinya sendiri karena kondisi keluarganya yang kurang mampu yang menyebabkan dia tidak memiliki kuasa untuk membantu anaknya. Padahal sebenarnya Han Batang juga tidak pernah menyalahkan ibunya dengan posisi dan kondisi mereka yang seperti itu. Nah terus si Sera dan juga kawan-kawannya itu betapa bahagia banget karena melihat Han Batang itu nggak bisa lagi sekolah sementara waktu, bahkan nggak bisa mendaftar ke universitas karena dia kena kasus ke dalam kedisiplinan sekolah. Dan ketika itu ternyata mereka bertemulah dengan Daehi, di mana di sini Daehi itu mencoba untuk menggoda Sera dia. Di sini dia ngajak dia minum dan mengajak Sera itu bercerita-cerita, bahkan dia selalu memuji Sera, bahkan dia bilang kalau misalkan dia itu pindah ke sekolah itu demi melihat cewek cantik di sekolah itu, yaitu si Sera ini ya kan. Nah jadi baperlah si Sera, dan ternyata tanpa Sera sadarin dia juga dijebak sama Daehi dengan bilang kalau Yisu itu nggak pantas masuk ke sekolah mereka. Dan akhirnya si Sera ini langsung membongkar apa yang dia lakukan kepada Yisu dan juga Han Batang, dan direkam semuanya sama Daehi. 만들기 위해 여러분과 함께 하겠습니다. 발해고를 위하여! Pamannya Naisu merayakan keberhasilannya dengan guru-gurunya karena kan sebentar lagi dia itu bakal diangkat menjadi presiden direktur di sekolah itu. Nah sebenarnya Bu Baek ya kan, dia itu rada-rada masih pelin-pelan nih dan juga masih berlawanan dengan hati dia bahwa dia itu nggak mau kalau misalkan melakukan hal itu. Tapi demi tujuannya tercapai biar dia diangkat jadi guru tetap, terpaksalah dia melakukan hal itu. Walaupun sebenarnya nggak sejalan sama hatinya, tapi ya kayak mana lagi ya kan. 해야지. 수업은 못 나가더라도. Keesokan harinya Naisu menjenguk Han Batang lagi dan dia bilang bahwa dia tetap pengen belajar walaupun dia itu nggak sekolah gitu. Dan dia masih cukup kesal karena tahu juga kalau misalkan dia itu bakal susah untuk masuk ke universitas gitu. Nah jadi teringatlah Naisu masa lalunya ketika dia itu dijebak sama teman-temannya. Jadi waktu itu kan sebenarnya dia pengen menyelamatkan orang ini, orang yang dibully dan disuruh untuk joget-joget gitu sama teman-teman sekolahnya ya kan. Nah terus diselamatin lah sama Isu, dan ketika itu Isu sebenarnya nggak mau cari gara-gara sama mereka, tapi karena mereka itu langsung menghina keluarganya Isu, baik ayahnya dan juga ibunya, Isu marah dan juga sebenarnya mereka yang memukul Isu duluan. Nah terus Isu membalaslah dan juga untuk membela dirinya ya kan. Tapi ayahnya nggak mau percaya sama sekali dengan hal itu. Nah sebenarnya sih ayahnya tuh tahu kalau Isu itu nggak bersalah. Cuma karena posisi ayahnya juga cukup sulit, jadinya ayahnya bilang ke Isu bahwa udah lupain aja dan udah pindah sekolah aja gitu. Dan itulah yang membuat Isu tuh mulai kesel sama ayahnya. Karena sebenarnya kan kejadian itu direkam sama teman-temannya, jadi Isu nih kayak dijebak gitu loh. Dan tanpa sepengetahuan Isu, sebenarnya ayahnya udah menyiapkan semua bukti-bukti kalau sebenarnya ibunya Isu itu kecelakaan bukan karena kebetulan, tapi emang diatur sama pamannya Isu, si Dakzal itu gitu kan. Jadi kalau misalkan diungkap sekarang, itu nantinya bisa jadi Isu yang bakal jadi sasaran. Jadi ayahnya itu nggak mau gitu loh, makanya ayahnya bilang sama Pak Huang untuk menyembunyikan itu dulu. Dan itu jugalah salah satu alasan mengapa ayahnya Isu memilih Yisu untuk melanjutkan posisi dia di sekolah tersebut dan tidak membiarkan si paman Dakzal ya kan. Nah keesokan harinya Isu menemui pamannya dan meminta keadilan untuk Han Batang. Tapi pamannya bilang dia tidak akan berubah pikiran dan dia nggak akan mau untuk menyekolahkan Han Batang lagi di sana. Lalu Isu bilang bahwa dia mempunyai rekaman percakapan yang dibilang sama si Sera bahwa Sera lah dalang semuanya atas kejadian tersebut, ini udah direkam sama Daehi. Nah karena nggak mempan ke pamannya, dia menemuin kepala sekolah mereka dan bilang bahwa kalau misalkan nggak mau ya udah dia bakal buat itu semua ke publik dan reputasi sekolah mereka bakal hancur total.
Intinya Naisu meminta sama kepala sekolah mereka untuk menyekolahkan Han Batang lagi. Dan akhirnya di sini kita di-spill juga tentang Pak Yo yang awalnya kan dikira dia bundir tapi ternyata tidak, dibuat seakan-akan bundir. Ternyata yang disuruh sama pamannya Isu, ayahnya si Daehi dan juga antek-anteknya yang melakukan itu kepada Pak Yo. Dan begitulah akhirnya mereka ngekill Pak Yo dan membuat Pak Yo seakan-akan dia tuh bundir dan memfitnah Naisu. Dan ternyata Naisu dan juga Daehi itu dulunya adalah teman dekat. Jadi setahun yang lalu ketika mereka itu masih satu sekolah ya kan, Naisu itu akrab banget sama Daehi. Jadi dia menghampirin Daehi dan dia tahu kalau waktu itu pundaknya Daehi itu sempat terkilir dan dia menawarkan untuk ngebantu Daehi ngebawa tasnya, tapi Daehi ini kayak terlalu baper gitu dan akhirnya dia marah sama Naisu dan memilih pergi dengan teman-temannya yang sebenarnya itu bukan temennya gitu loh. Dan akhirnya dia meninggalkan Naisu demi orang-orang itu. Maka mulai dari situlah pertemanan mereka itu jadi rusak. Tapi sekarang akhirnya Daehi itu ngebayar semuanya dengan membantu Naisu dan memberikan rekaman si Sera sama dia dan akhirnya mereka berdua itu berbaikan. Nah setelah itu Naisu mendapatkan telepon dari Han Batang dan ternyata Han Batang sama ibunya itu ternyata diserang lagi sama ayahnya si Daehi. Sesampainya di sana Han Batang malah marah-marah sama Naisu dan bilang bahwa apa yang terjadi sama nenek ibunya gara-gara Naisu. 어떻게 된 거냐니까? 네가 이렇게 만들었잖아. Sebelumnya, orang tuanya Daehi dan juga anak-anak buahnya datang ke sana dan mereka itu pun menyuruh Han Batang dan ibunya untuk mengosongkan tempat tersebut karena pemiliknya bakal diganti. Dan mereka bilang bahwa yang melakukan semua itu adalah Naisu. Makanya di sini Han Batang tuh kayak salah paham gitu loh sama Isu. Dia pikir Isu itu jahat sama dia dan juga ibunya. Hingga keesokan harinya ketika diadakan pemilihan dan juga mau menetapkan bahwa pamannya sebagai calon direktur di sana, di sekolah, Naisu itu menolak dan bilang bahwa dia adalah direktur yang saat ini. Jadi bakal diadakan voting lagi keesokan harinya dan dia tidak akan membiarkan pamannya untuk mendudukin posisi tersebut. Tidak akan pernah. 그러면 그 해병 캠프 급식도 이수가 만든 거야? Akhirnya teman-temannya juga tahu kok misalkan yang mengganti menu mereka di awal-awal Naisu masuk itu adalah Naisu sendiri. Mereka juga udah tahu kalau misalkan Naisu itu adalah presdir mereka yang baru, pengganti ayahnya Naisu. Cuma mereka bingung apa yang terjadi sama Naisu karena kan gak mungkin anak SMA yang jadi presdir gitu. Terus akhirnya Eunbin itu meminta maaf sama Han Batang. Tapi Batang tuh udah kayak kecewa banget sama Eunbin karena dulu setahun yang lalu ternyata mereka itu deket banget karena kan mereka juga senasib sepenanggungan gitu. Jadi mereka itu akrab karena sering cerita dan juga Han Batang sering nyambung juga kan dengan obrolannya sama si Eunbin ini. Tapi ketika itu Eunbin malah tergoda dengan si Sera yang masuk ke dalam geng orang kaya yang akhirnya dia pikir dia bakal bisa mengangkat derajatnya setelah itu dan dia meninggalkan Han Batang. Mulai dari sanalah persahabatan mereka tuh retak. Ditambah lagi sekarang Eunbin itu kan juga mengecewakan Han Batang lagi dan dia bilang dia udah malas banget sama si Eunbin. Dan Eunbin bilang untuk jangan membenci Naisu karena Naisu nggak salah apa-apa, tapi Han Batang bodoh amat. Dan masalah Han Batang nggak sampai di situ aja. Gurunya bilang Bu Baek bahwa ternyata sekolah nggak mau lagi membiayain beasiswa untuk anak-anak seperti Han Batang. Dia jadi sedih banget dan nggak tahu harus gimana ya kan. Padahal itu adalah tahun terakhirnya dia. Ternyata itu adalah bagian rencana dari paman lucunya Isu. Dan si ibu guruin pun ya demi naik jadi guru tetap ya kan, gaskan lah gitu. 어려서 이 세상에 부적합하다는 반응 아니에요? Keesokan harinya, Isu itu konsul sama Pak Huang dan dia nggak yakin kalau misalkan dia itu bisa jadi presiden, apalagi umurnya kan masih terlalu muda dan orang bakal menentang. Tapi Pak Huang bilang dia yakin bahwa Isu bisa dan akhirnya dia spill lah bukti-bukti yang udah dikumpulkan sama ayahnya Isu. Karena menurut Pak Huang akhirnya tiba juga saatnya kalau Isu itu benar-benar siap untuk menjadi presiden di sekolah itu. Dikasihlah sama Pak Huang bukti-bukti yang disimpan sama ayahnya Isu. Pertama, itu adalah bukti ketika ibunya itu meninggoy. Nah, di situ ada rekaman juga dari ibunya Isu spesial ketika dia lagi buat masakan yang sangat-sangat spesial untuk anak kesayangannya ini. Pokoknya disuruhnya Pak Huang untuk ngerekam itu semua dan nanti dikasih sama Isu di hari ulang tahunnya. Tapi entah kenapa ketika ibunya kan pergi ke sekolah, waktu itu menggantikan ayahnya remnya blong, rem mobilnya, dan ibunya akhirnya kecelakaan dan meninggoy. Ketika di rumah sakit nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Dan ternyata ayahnya juga tahu kok misalkan ibunya itu sengaja dikill sama paman lucnutnya. Dan yang paling plot twist adalah ayahnya Isu juga meninggoy itu sama juga dibuat sama paman lucnutnya. Wah benar-benar tuh orang ya.
너무 잘 잤는지 개운하네. Keesokan harinya akhirnya tiba untuk voting antara Yisu dan juga pamannya. Jadi setelah mereka masuk ke ruangan, mereka langsung berikan penjelasan, terutama pamannya Yisu yang bilang bahwa ya nggak mungkin lah anak kecil yang ngurus itu ya kan. Jadi diserahkanlah sama orang yang seperti dia gitu, yang udah berpengalaman dari segi apapun itu, termasuk kayak keuangan, bisnis dan segala macamnya. Setelah itu giliran Naisu untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Ya dia tahu kalau misalkan banyak yang menolak dan juga tidak sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan gitu kan. Dan sebenarnya dia juga bilang bahwa dia itu nggak masalah kalau misalkan dia bakal dicopot dari presiden direktur. Yang penting dia mau bahwa peraturan-peraturan di sekolah itu jangan diubah sama sekali. Jadi ya udah bodo amat, mau kok misalkan pun siapapun nanti presidennya dia nggak peduli gitu. Dan karena mendengarkan penjelasan Naisu, akhirnya Bu Baek tersadar dan akhirnya dia langsung speak up di sana dan bilang bahwa dia itu udah disuruh sama pamannya Yisu untuk berbuat yang tidak baik dan juga curang, menutupin semuanya gitu. Dan akhirnya dia tersadar, dan apalagi sekarang kan posisinya udah diangkat sebagai guru tetap, jadi yowes lah, bebas ya kan. Diceritakan sama dia bagaimana kronologisnya, dan di sini dia sebagai saksi tentang kejahatan yang dilakukan sama pamannya Naisu. Dan dia nggak bisa melengak lagi karena udah ada satu saksi. Dan di sini juga Naisu langsung membeberkan juga bukti-bukti yang sudah dia dapatkan dari ayahnya sendiri. Dan pamannya Yisu tuh nggak bisa mengelak lagi. Karena kesalahan kayak ini udah sangat-sangat fatal banget, yaitu udah berusaha ngekill orang tuanya Yisu. Bahkan pamannya juga sudah melakukan korupsi di bagian keuangan perusahaan mereka. Semuanya bilang, lah emang kamu ada bukti gitu kan? Ups, berdirilah Pak Huang dan bilang bahwa dia memiliki bukti dan ditampilkanlah di sana. Betapa malunya pamannya Naisu. Dan sekarang dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia cuma bisa marah ketika Pak Huang bilang untuk memohon pemecatan pamannya sebagai pemilik dari Big Picture. Karena semuanya udah terbukti dan paman Yisu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hingga keesokan harinya dia pun ditangkap dan mengakui kesalahannya. Sementara itu Naisu, Han Batang, Ruwon dan juga teman-teman yang lainnya akhirnya mereka bisa bersekolah kembali dengan damai tanpa ada gangguan apapun. Kepala sekolahnya, terus si Sera itu kayaknya udah nggak di sana lagi. Mereka udah bye. Nah untuk Daehi mungkin dia juga nggak di sono lagi. Who knows, karena nggak ada diceritakan setelah itu. Dan yang mengisi posisi kepala sekolah adalah Pak Huang, dan Naisu selalu minta sama Pak Huang untuk membuat kesetaraan. Jadi dia meminta untuk diberikan mereka setiap murid itu kayak tab gitu, tapi Pak Huang bilang enggak lah, nanti kalian nonton YouTube gitu kan, gak apa-apa kok nonton channel Mimin sih, gak apa-apa lah ya. Oke, begitulah endingnya teman-teman. Happy ending, pokoknya rekomen untuk kalian tonton. Thank you for watching guys, sampai jumpa lagi untuk drama-drama menarik lainnya. Thank you. See you next video. Bye bye.